Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan fillah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai ulumul Quran. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang wahyu dan bagaimana cara penyampaiannya. Arti wahyu dikatakan bahwa wahaitu ilaihi dan auhaitu. Itu suatu kalimat yang biasa digunakan jika tidak ingin orang lain mendengarnya. Wahyu juga bermakna suatu isyarat yang cepat, karena biasanya terjadi dalam suatu pembicaraan yang berupa simbol, terkadang berupa suara saja, dan terkadang juga berupa suatu isyarat dengan sebagian anggota badan. Al-wahyi atau wahyu merupakan bentuk masdar, di mana menunjukkan dua definisi dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Maka wahyu adalah suatu informasi yang tersembunyi dan cepat, yang khusus ditunjukkan oleh orang-orang tertentu tanpa diketahui oleh orang lain. Itulah pengertian masdar atau dasarnya. Bisa juga bermakna al-muha, yaitu pengertian isim maf'ul, yang maknanya yang diwahyukan. Adapun pengertian wahyu dalam segi bahasa, yang pertama yaitu ilham, yang merupakan sifat fitrah manusia, seperti wahyu kepada ibu Nabi Musa alaihissalam dengan firman-Nya, wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan atau ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 7. Kemudian pengertian yang kedua yaitu ilham yang berupa naluri pada binatang, seperti wahyu kepada lebah dengan firman-Nya, wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidil minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di rumah-rumah yang dibuat oleh manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 68. Adapun pengertian yang ketiga yaitu isyarat yang cepat melalui suatu isyarat, seperti isyarat Nabi Zakaria alaihissalam yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabihu bukrata wa ashiyya. Maka keluarlah dia dari mihrab, lalu memberi isyarat kepada mereka, adalah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Al-Quran surah Maryam. Al-Quran diturunkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu sekaligus di Baitul Izzah yang berada di langit dunia, terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara berangsur-angsur, kurang lebih selama 22 tahun melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat mengenai turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran dengan beberapa pendapat. Yang pertama, itu malaikat Jibril menerimanya dengan pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan lafaznya yang khusus. Yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam menghafalnya di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, maknanya disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian lafaznya dari malaikat Jibril atau dari Nabi Muhammad SAW. Ada dua cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Yang pertama itu datang dengan suara seperti suara lonceng, yaitu dengan suara yang amat kuat yang dapat mempengaruhi pendengaran. Cara ini merupakan cara yang paling berat bagi para Rasul, karena apabila wahyu turun dengan cara ini, maka para Rasul mengumpulkan segala kekuatan dan kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahaminya. Adapun cara yang kedua, yaitu malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki,
di mana cara ini merupakan cara yang lebih ringan ketimbang cara sebelumnya, karena adanya kesesuaian antara pendengar dan pembicara. Maka ketika wahyu turun kepada Rasulullah SAW dengan cara ini, beliau merasa tenang dan bahagia, seperti berhadapan langsung dengan saudara sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam rangka melanjutkan materi tentang ulumul Quran mengenai wahyu. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.